Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Damang ibu-ibu sadayana. Alhamdulillah Pak. Damang nyapunya alhamdulillah. Pertama-tama abi nyugun hapunten nyapunya kanggo ibu-ibu anu tos kawaga waktosna kaganggu waktuna anu bade angkat ka kebon nyapunya anu menuju masak pangiten kaganggu lah waktuna kanggo acara pertemuan kelompok ieu nyapunya. Pertama-tama kaduana abi ngucapkeun terima kasih atau hatur nuhun oge kanggo ibu-ibu sadayana anu tos tiasa sumping di pertemuan kelompok ieu nyapunya. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga teh Bu atau disingkat P2K2 teh. Nah, pada sesi kali ini kita akan belajar tentang perlindungan anak ya Bu ya. Perlindungan anak akan membahas tentang penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Nah, untuk selanjutnya untuk ibu-ibu di sini udah tahu belum Bu apa yang dimaksud dengan penelantaran terhadap anak Bu? Orang tua yang tidak bertanggung jawab. Betul, orang tua yang tidak bertanggung jawab. Setelah itu Anak tidak diperhatikan. ya, ada lagi Tidak diberi makan. tidak diberi makan. Bu Ida, ada Bu Ida? Tidak disekolahkan dan diizinkan main. Iya betul. Plus dulu untuk kita semua ibu-ibu ya, tepuk tangan. Nah, hal-hal yang barusan disebutkan oleh ibu-ibu semua merupakan salah satu bentuk contoh penelantaran terhadap anak ya Bu ya. Nah, untuk penelantaran anak sendiri dapat diartikan di sini merupakan kelalaian tanggung jawab orang tua terhadap anaknya sehingga anaknya tidak terpenuhi secara jasmani, rohani maupun sosialnya. Nah, jasmani di sini merupakan fisiknya ya Bu ya. Jadi tidak terpenuhi makan dan gizinya, tidak diberi makan oleh orang tuanya seperti itu. Nah, untuk rohaninya, perasaannya ini tidak diberikan kasih sayang oleh orang tuanya, tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Contohnya seperti itu. Nah, sedangkan untuk sosialnya, jadi si anaknya tidak diberi izin nih sama orang tuanya untuk bermain, bersekolah gitu. Jadi orang tuanya menelantarkan anaknya seperti itu. Nah, selanjutnya sebelumnya dapat dipahami ya ibu-ibu ya. Paham. Nah, selanjutnya kita akan lihat di contoh kasus tas Ripin ini ya Bu ya. Tas Ripin di halaman 33 dibuka Bu buku pintarnya ya Bu ya, halaman 33. Ya Pak. Nah, tolong dibaca contoh kasus tas Ripin tersebut secara baik-baik ya Bu ya, disimak, dipahami juga. Nah, sudah Bu dibacanya Bu? Selesai? Sudah Pak. Nah, saya ulas sedikit ya Bu ya, saya ulas kembali. Nah, Tas Ripin ini merupakan anak putus sekolah yang menghidupi ketiga adiknya ya Bu ya, ini tuh. Nah, di sini tuh ayahnya bekerja di Kalimantan bersama kakaknya yang paling besar. Nah, kebetulan ibunya juga sudah meninggal ya Bu ya. Ini teh ibunya sudah meninggal pada saat mengambil pasir. Nah, jadi si Tas Ripin ini membiayai ketiga adiknya dengan bekerja di sawah. Dia mencangkul, membersihkan padi untuk mendapatkan uang. Nah, penghasilannya juga sekitar 40.000 per harinya untuk menghidupi ketiga adiknya, untuk membeli beras, sayuran, dan uang jajan untuk adik-adiknya. Nah, si Tas Ripin ini juga itu adalah putus sekolah ibu ya. Nah, dia juga mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel, memasak, memberi makan, dan sampai mengajarkan adik-adiknya untuk beribadah ya Bu ya. Sekilasnya seperti itu contoh kasus Tas Ripin ini ya Bu ya. Nah, untuk dari contoh kasus tersebut saya ingin berdiskusi sama ibu-ibu di sini, memberikan pertanyaan ya Bu ya, mengulas kembali. Yang pertama nih, apa saja pekerjaan si Tas Ripin ini Bu, dan tanggung jawabnya apa saja untuk menghidupi adik-adiknya itu. Saya diulas bersama ya Bu ya, kita diskusi bareng-bareng ya Bu. Ya. Ya, mana Bu, apa jawabannya nih Bu? Bekerja di sawah. Bekerja di sawah.
Nah, kerja di sawah dia tuh mencangkul di sawah ya Bu ya. Iya. Kerja di sawah mencangkul. Selain itu dia si Tasripin ini mengerjakan apa lagi nih Bu untuk menghidupi ketiga adiknya? Pekerjaan apa Bu yang di rumah? Menyapu. Menyapu, betul. Pekerjaan rumah tangga ya Bu ya. Pekerjaan rumah tangga. Dalam ini menyapu, Mengepel. mengepel, betul. Selain itu Memasak. memasak. Kalau memasak apa lagi Bu? Memberi makan. Memberi makan adiknya ya Bu ya. Ya. Nah, setelah itu lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Apakah yang dilakukan oleh Tasripin itu layak gitu Bu untuk dilakukan oleh anak seusianya gitu Bu? Tidak. Tidak ya Bu ya. Seharusnya kenapa itu Bu alasannya Bu? Harusnya dia sekolah Sekolah ya. dan bermain sama teman-temannya. Harusnya apa tadi Bu? Sekolah. Sekolah. Setelah sekolah Main sama teman-temannya. dan main ya Bu ya sama teman-temannya. Ya, pertanyaan terakhir, apa nih Bu yang seharusnya bisa dilakukan oleh ayah ataupun kerabatnya gitu Bu untuk Tasripin dan adik-adiknya, yang bisa dilakukan oleh ayahnya gitu Bu, ataupun saudaranya? Ayahnya tetap tanggung jawab, Tanggung jawab ya Bu ya. menafkahi, ngirim Ya. uang. Ya, betul. Tanggung jawab halnya di sini menafkahi ya Bu ya. Tetap. Setelah itu, setelah ayahnya, apa nih yang bisa dilakukan saudaranya nih Bu? Saudaranya bisa bantu mengurus Tasripin sama adik-adiknya Iya, supaya bisa sekolah lagi. ya betul. Jadi saudaranya bisa bantu mengurus ya Bu ya. Tasripin dan adiknya. Supaya bisa Sekolah. sekolah ya. Nah, kiranya jawaban ini sudah sesuai ya Bu ya dengan contoh kasus yang tadi Tasripin tersebut ya Bu ya. Sudah sesuai antara jawaban dan contoh kasus yang dialami oleh Tasripin tersebut. Harapannya semoga dari contoh kasus ini dan jawaban ini kita lebih peduli lagi kepada anak-anak kita ya Bu ya. Ya. Jangan sampai menelantarkan anak gitu ya Bu ya. Ya. Bisa ya Bu diterapkan di rumah ya Bu ya. Bisa. Lebih sayang lagi, lebih perhatian lagi, lebih peduli lagi terhadap anak kita masing-masing ya Bu ya. Ya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi untuk saat ini tentang perlindungan anak. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf ya Bu ya. Ya. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.